Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau ngulik satu pertanyaan yang sering banget muncul kalau pasar lagi heboh. Apa iya pasar saham itu reaksinya suka berlebihan? Sumber utama kita kali ini, bab 22 dari bukunya Richard Thaler, judulnya Misbehaving. Nah, bab ini spesifik banget ngebahas penelitian dia bareng Werner de Bond soal fenomena ini. Jadi, misi kita yaitu membongkar temuan kunci mereka, buktinya apa aja sih, terus gimana peran psikologi manusia di dalamnya, dan dampaknya apa buat cara kita mikirin dunia keuangan. Saya jujur aja langsung tertarik pas baca gimana mereka pakai temuan psikologi buat, ya bisa dibilang mencoba prediksi sesuatu yang waktu itu dianggap, wah nggak mungkin lah sama pakar keuangan. Oke, kita telusuri bareng-bareng ya. Ceritanya ini mulai pas Richard Thaler ketemu sama Werner de Bond. Thaler waktu itu dosen muda, de Bond ini mahasiswa S3 yang pinter banget di University of Rochester. Thaler setuju jadi pembimbingnya de Bond. Tapi ada uniknya nih. Thaler sendiri ngaku dia tuh hampir nol pengetahuannya soal keuangan formal. Malah dia lihat ini kesempatan bagus buat nguji ide-ide dari psikologi perilaku di arena pasar modal. Jadilah mereka belajar keuangan barengan. Seringnya malah de Bond yang ngajarin Thaler konsep dasar keuangan. Meneliti topik yang kontroversial banget dan lawan arus waktu itu. Topiknya yaitu, kemungkinan bias psikologis itu bisa mempengaruhi harga saham. Ini kan nantang langsung teori pasar efisien atau EMH. EMH ini kan gagasan dominan yang bilang harga saham itu udah mencerminkan semua info yang ada secara rasional, akurat setiap saat. Beberapa kolega Thaler bahkan sampai nganggep tindakan dia ngebimbing di Bond ke arah sini itu semacam malpraktik profesional. Wah, malpraktek? Serius itu? Iya, karena dianggap bisa bahayain karir akademisnya di Bond di bidang yang udah dikuasai banget sama penganut EMH. Tapi kayaknya Dibon nggak takut ya? Nggak sama sekali. Kayak Teller juga, The Bond ini punya jiwa pencari kebenaran gitu. Mereka berdua sama-sama tertarik sama satu temuan penting dari psikologi kognitif. Ini hasil karyanya Daniel Kahneman sama Amos Tversky. Intinya sih, penelitian mereka nunjukin kalau manusia itu punya kecenderungan sistematis buat bikin prediksi yang terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim gimana maksudnya? Iya, terlalu optimis atau terlalu pesimis gitu. Dan seringnya itu berdasarkan informasi yang sebenarnya nggak kuat-kuat amat atau bahkan nggak relevan. Contohnya ada nggak? Biar lebih kebayang. Lain. Satu kelompok dikasih info relevan, ya peringkat IPK mahasiswa itu. Kelompok lain cuma dikasih info yang hubungannya jauh lebih lemah sama prestasi akademik. Misalnya peringkat skor sense of humor-nya. Sama-sama pakai peringkat desil gitu. Hasilnya, orang di kelompok kedua ini tetap aja bikin prediksi IPK yang ekstrim banget. Sangat tinggi atau sangat rendah, cuma modal info selera humor. Oh gitu ya, jadi mereka bereaksi berlebihan sama info yang ada, padahal nilainya kecil. Betul, secara psikologis mereka overreact sama info itu. Gagal melakukan regresi ke rata-rata yang seharusnya. Nah, yang menarik kan, potensi bias ini buat pengaruhi keputusan penting di dunia nyata, kayak investasi. Nah, ini dia nih, lompatan keren dari Thaler dan de Bond. Mereka mikir, jangan-jangan investor di pasar saham juga gitu. Mungkin nggak sih mereka bereaksi berlebihan sama rentetan berita, entah baik atau buruk, dari satu perusahaan? Misalnya, perusahaan lapor laba bagus terus-terusan. Investor jadi super optimis, harga sahamnya terbang ketinggian. Atau sebaliknya, berita jelek terus, investor pesimis banget, harga saham anjlok kedalaman. Persis. Hipotesis ini yang mereka sebut hipotesis reaksi berlebihan atau overreaction hypothesis. Dan hipotesis ini secara mendasar yang nantang asumsi inti EMH tadi. Kalau EMH benar, reaksi pasar ke berita baru harusnya pas, proporsional, cepat, harga langsung ke level benar yang baru. Reaksi berlebihan, sebaliknya nunjukin kalau harga saham bisa nyimpang sistematis dari nilai fundamentalnya gara-gara sentimen investor yang kelewat batas. Ini buka kemungkinan adanya salah harga atau mispricing di pasar. Ini ide yang radikal banget ya pada masanya. Terus, gimana cara mereka nguji hipotesis yang nantang dogma keuangan ini di pasar saham beneran? Pasti butuh cara yang kuat kan, biar nggak dibilang kebetulan aja. Betul. Metode pengujian mereka ini cerdik banget dan jadi salah satu kontribusi utama studi mereka. Mereka putusin buat bikin 2 portofolio saham berdasarkan kinerja masa lalunya. Langkah pertama, ambil data semua saham di Bursa Efek New York, NSY, terus diurutin berdasarkan total return kumulatif selama periode tertentu di masa lalu, biasanya 3-5 tahun.
Oke, jadi dikelompokin gitu ya, mana yang jadi juara dan mana yang pecundang di periode sebelumnya. Tepat sekali. Saham-saham yang kinerjanya paling jelek selama 3-5 tahun, itu para pecundang ekstrim, dimasukin ke portofolio loser. Sebaliknya, saham yang kinerjanya paling bagus, para pemenang ekstrim, masuk ke portofolio winner. Nah, setelah dua portofolio ekstrim ini jadi di satu waktu, mereka terus lacak dan bandingin kinerja dua portofolio ini selama 3-5 tahun berikutnya. Logikanya, kalau pasar efisien dan nggak ada reaksi berlebihan, kinerja masa lalu harusnya nggak bisa prediksi kinerja masa depan secara sistematis, kecuali mungkin karena beda risiko ya. Dan apa hasilnya? Terbukti nggak hipotesis reaksi berlebihan itu? Berbagai periode pengujian, portofolio loser yang isinya saham-saham yang tadinya dibenci pasar itu, ternyata ngasilin return jauh lebih tinggi dibanding portofolio winner di periode berikutnya. Wah, jauh lebih tinggi. Seberapa jauh? Angkanya nggak main-main. Rata-rata, portofolio loser itu bisa ngalahin return pasar keseluruhan sekitar 30% selama periode pengamatan 3-5 tahun ke depan. 30%. Itu gede banget. Iya, dan sebaliknya, portofolio winner malah cenderung kinerjanya di bawah rata-rata pasar, sekitar 10%. Wow, 30% ngalahin pasar buat portofolio pecundang dan 10% di bawah pasar buat portofolio pemenang. Itu bedanya signifikan banget ya. Ini jelas pukulan telak buat pandangan pasar selalu efisien. Berarti ini bukti empiris kuat ya buat hipotesis reaksi berlebihan. Kayaknya pasar emang cenderung terlalu menghukum saham yang lagi jelek, harganya jadi kemurahan, undervalued. Dan terlalu memuja saham yang lagi naik daun, harganya jadi kemahalan, overvalued. Apa yang terjadi berikutnya? Kayak koreksi gitu ya. Harga balik ke rata-ratanya. Iya, fenomena ini dikenal sebagai mean reversion. Saham loser bangkit, saham winner meredup. Menariknya, temuan ini secara empiris nguatin strategi investasi yang sebenarnya udah lama ada, yaitu value investing. Pendekatan yang dipopulerkan Benjamin Graham sama David Dodd itu kan intinya cari dan beli aset atau saham yang harganya di bawah nilai intrinsiknya, sering karena lagi nggak populer. Penelitian De Bond dan Thaler ini ngasih dasar psikologis dan bukti kuantitatif yang kuat buat strategi ini. Sesuatu yang tadinya dianggap nggak mungkin atau anomali aja sama teori keuangan mainstream, mereka nunjukin kenapa saham murah ini bisa jadi murah, ya karena reaksi pesimis pasar yang berlebihan itu. Tadi Anda sebut peneliti sebelumnya, emang nggak ada yang pernah nemuin hal mirip gini? Sebetulnya ada. Beberapa tahun sebelumnya Sanjoy Basu, profesor akuntansi, udah publikasi studi yang nunjukin saham dengan rasio PI rendah, yang sering dianggap saham value, cenderung ngasih return lebih tinggi. Tapi ya gitu, kayak peneliti lain zaman itu yang nemuin anomaly pasar, Basu merasa perlu nutup makalahnya dengan nada kayak minta maaf gitu. Minta maaf gimana maksudnya? Ya, kayak bilang, mungkin pasar nggak sepenuhnya efisien, bukannya bilang tegas, pasar jelas nggak efisien di aspek ini. Hal mirip terjadi sama Rolf Benz, muridnya Eugene Fama, salah satu arsitek EMH, dia nemuin efek ukuran, saham perusahaan kecil ngalahin saham besar. Kesimpulannya juga defensif, lebih nyalahin model penetapan harga aset yang mungkin kurang sempurna daripada nantang efisiensi pasar. Nah, De Bond dan Thaler ini beda. Mereka nggak minta maaf atas temuan mereka. Itu poin menarik ya soal gimana temuan baru diterima. Terus proses publikasi makalah De Bond dan Thaler sendiri gimana? Mengingat hasilnya kontroversial banget, pasti nggak gampang kan? Betul sekali. Perjalanan mereka buat publikasi ini penuh tantangan dan skeptisisme. Temuan mereka kan langsung nyerang jantung teori keuangan modern waktu itu. Thaler cerita ada sedikit keberuntungan atau mungkin kesempatan tak terduga lah. Ada kolega peneliti, Hersh Sheffrin, yang juga kerja di arah keuangan perilaku. Kebetulan ada sesi khusus soal topik ini di pertemuan tahunan American Finance Association tahun 1985. Sheffrin diminta rekomendasiin makalah yang layak dipresentasiin dan diterbitin di Journal of Finance. Jurnal paling bergengsi di keuangan itu kan ya? Lalu Sheffrin rekomendasiin makalah De Bond dan Thaler. Iya, dengan sedikit nekat, Sheffrin nominasiin makalahnya sendiri plus makalah De Bond dan Thaler. Dan kebetulan lagi nih, editor Journal of Finance waktu itu Fisher Black. Black ini, yang terkenal salah satu pencipta model Black-Scholes, juga dikenal punya pikiran agak independen, terbuka sama ide baru yang nantang status quo. Black mutusin buat nerbitin kedua makalah behavioral finance itu, kayaknya sih tanpa lewat proses review formal yang biasanya ketat dan panjang banget, apalagi buat makalah sekontroversial ini. Wah, jadi ada jalur belakang gitu ya?
Thaler yakin kalau bukan karena jalur ini, makalah mereka mungkin butuh bertahun-tahun lagi buat terbit, atau malah nggak terbit sama sekali, terutama karena mereka keras kepala sama kesimpulan kuat mereka, nggak mau melembekkan pesannya kayak peneliti anomali sebelumnya. Kisah publikasinya aja udah jadi studi kasus menarik ya, tentang gimana ide baru, apalagi yang ganggu paradigma dominan, bisa diterima atau ditolak di komunitas ilmiah. Peran editor, jaringan, mungkin sedikit hoki juga ya. Tentu aja, publikasi itu bukan akhir debatnya. Pendukung IMH langsung ngasih argumen tandingan yang kuat. Seperti yang disinggung juga di materi sumber Anda terkait bab 23. Argumen utama mereka? Oke, kami akui portofolio loser return-nya lebih tinggi. Tapi itu bukan karena pasar salah harga atau investor irasional. Terus karena apa dong menurut mereka? Itu semata-mata karena saham loser itu memang secara fundamental lebih berisiko. Return lebih tinggi itu cuma kompensasi wajar buat investor karena mau nanggung risiko lebih besar. Menurut teori keuangan standar kan gitu. Aset lebih berisiko, ya ekspektasi return-nya lebih tinggi. Nah, ini dia perdebatan klasiknya yang terus ada di dunia keuangan. Return superior dari strategi tertentu itu gara-gara risiko atau mispricing, kesalahan harga. Pasar itu efisien ngitung risiko, atau pasar sering salah nilai karena bias psikologis kayak reaksi berlebihan ini. Pertanyaan fundamental banget ini. Jadi, setelah semua ini, kesimpulan utama apa nih yang bisa kita tarik dari penelitian De Bond dan Thaler? Kalau kita lihat gambaran besarnya ya, penelitian di Bond dan Thaler ini nyajiin salah satu bukti empiris paling awal dan paling meyakinkan bahwa pasar saham, setidaknya dalam jangka waktu menengah beberapa tahun gitu, tampaknya emang nunjukin pola reaksi berlebihan yang sistematis. Dan akar dari reaksi berlebihan ini kemungkinan besar ya ada di bias kognitif manusia yang mendasar. Kecenderungan kita buat terlalu pede sama info terbaru, terlalu kebawa narasi emosional, gagal mikirin regresi ke rata-rata jangka panjang. Temuan ini secara fundamental ngeruntuhin gagasan simple kalau pasar itu selalu bertindak kayak kalkulator rasional yang super fun. Implikasinya dalam banget ini. Artinya, bahkan di arena yang kita anggap paling didorong logika, data, profesionalisme kayak pasar keuangan, di mana taruhannya tinggi banget, perilaku manusia dengan segala keunikan, emosi, dan kesalahan yang bisa diprediksi itu tetap jadi faktor penentu yang signifikan. Harga itu nggak cuma ditentuin sama spreadsheet, tapi juga harapan dan ketakutan kolektif. Buat Anda nih, sebagai pembelajar yang pengen paham dunia, wawasan ini mungkin bisa ngubah cara Anda lihat berita utama soal pasar saham, atau bahkan cara Anda refleksiin proses ambil keputusan Anda sendiri. Implikasi praktisnya, ya seperti udah kita singgung tadi, fenomena reaksi berlebihan ini ngasih dukungan kuat buat strategi value investing. Pendekatan ini kan intinya bertaruh kalau pasar seringkali bereaksi berlebihan, jadi ada peluang beli aset bagus pas lagi diskon waktu pasar pesimis, dan mungkin jual aset yang lagi dipuja-puja pas pasar euforia. Tapi penting banget buat nambahin catatan peringatan di sini. Oh ya, peringatan apa tuh? Tahu ada potensi reaksi berlebihan itu nggak otomatis bikin gampang cari untung. Pasar bisa tetap dalam kondisi salah harga atau irasional buat waktu yang lama banget. Mungkin lebih lama dari sabarnya Anda atau modal yang Anda punya. Ada kutipan terkenal tuh dari John Maynard Keynes. Pasar bisa tetap irasional lebih lama daripada Anda bisa tetap solven. Jadi, meskipun reaksi berlebihan itu nyata, manfaatnya butuh disiplin, sabar, dan manajemen risiko yang kuat. Poin yang penting banget itu. Jadi, penelusuran kita hari ini nunjukin gimana mesin pasar keuangan yang sering dibayangin sebagai entitas logis, ternyata sangat dipengaruhi pasang surut psikologi kolektif para pemainnya ya. Pasar itu cerminan kompleks dari sifat manusia itu sendiri. Nah, ini bawa kita ke pemikiran penutup buat Anda renungkan. Mengingat bukti kuat kalau pasar cenderung bereaksi berlebihan, baik ke atas maupun ke bawah, seberapa besar sih kepercayaan yang semestinya kita taruh pada sinyal atau penilaian pasar jangka pendek? Apalagi di tengah hebohnya berita dan gejolak. Dan mungkin pertanyaan yang lebih luas lagi, gimana kecenderungan kita sendiri buat bereaksi berlebihan sama informasi yang paling baru atau paling menonjol? Entah itu berita politik terakhir, email penting, atau performa tim Anda bulan ini, bisa mempengaruhi kualitas keputusan penting Anda di berbagai aspek hidup, jauh di luar urusan investasi. Sesuatu untuk direnungkan lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.